Pertanyaan besar yang harus kita jawab hari ini adalah apa yang bisa dilakukan smartwatch seharga motor. Kita akan review hari ini Garmin Fenix 7 Sapphire Solar. Oke, jujur hari ini saya agak gemeter ya, karena smartwatch yang kita akan review hari ini seharga motor guys. Jadi bayangkan aja ini dijual bisa buat beli motor gitu kan. Jadi mantap banget ini. Jadi Fenix 7 Sapphire Solar. Jadi kita kedatangan yang versi titanium warna black. Titaniumnya nanti adalah ininya ya, apanya, bezelnya gini ya, ini sorry, bezelnya titanium. Jadi ada beberapa, kayaknya semuanya, hampir semua titanium kecuali yang warna silver gitu. Silver kayaknya ini nggak ada tulisan titaniumnya mungkin ya. Jadi ada pilihan berbagai macam ukuran juga. Ini kebetulan yang 47 mm. Ada yang lebih kecil 42 dan lebih besar 51. Itu saya cek di Garmin itunya ya, websitenya Garmin Indonesia. Jadi ada 3 ukuran. Kebetulan kita dapat yang warna hitam dan ukuran 47. Masih ada carbon grey, mineral blue, carbon grey nih, bukan carbon grey ya, carbon grey. Terus ada yang titanium band, jadi ininya yang besi gitu ya, besi apa namanya, titanium kayak stainless gitu. Terus leather band juga ada gitu ya. Jadi macam-macam warnanya juga ada gitu. Cuman hari ini kita ke bagian kesempatan untuk review yang warna black ya, dengan titanium bezel DLC, namanya diamond like carbon titanium. Wah keren gitu. Langsung aja unboxing. Tentu aja ada jamnya ya, ini beserta dengan ini bandnya, apa namanya, strapnya ukuran 22 gitu. Terus ini dapat kepala charging, dapat kabel charging, sorry, kabel chargingnya tipikal Garmin ya, yang plug and itu, yang tipenya plug bukan magnet gitu. Jadi harus ditancapkan gitu dengan ujung USB gitu. Terus dapat, nah ini stiker Garmin, nah, tempel di motor, helm gitu kan, kaca biar punya Garmin, sama inilah buku panduan. Nah, oke, itu aja dalam dari box Fenix 7 Sapphire Solar. Oke, kita bahas fisiknya dulu ya, informasi umum dulu dari Fenix 7 Sapphire Solar. Jadi lensanya ini menggunakan power sapphire gitu ya. Jadi sudah anti pecah inilah gitu, anti gores dan anti pecah ya. Terus rangka ini menggunakan titanium atau baja berlapis DLC atau diamond like carbon. Jadi sudah sangat-sangat terjaga gitu ya, karena titanium ya, bahannya kuat gitu. Terus bahannya samping sini ini menggunakan polimer yang diperkuat serat dengan penutup belakangnya logam. Nah ini belakangnya sini logam, jadi nggak semuanya serat polimer, reinforced serat polimer, cuman juga ada logamnya juga di belakang, bagian belakang ini. Nah ini kalau disentuh nih, saya ini logam ini gitu ya. Oke, sorry. Terus talinya ini bahannya silikon gitu, ukurannya 22 mm gitu. Nah ini bagian ini enggak quick release ya, jadi kayak ada quick release kok ini, nanti gampang dikeluarin gitu. Nanti bisa diganti juga dengan apa namanya, strap pada umumnya yang ukuran 22 juga, jadi bisa ganti-ganti warna kalau misalnya, atau yang original dari Garmin seperti Quick Fit juga sudah support gitu ya. Oke, terus ini layar sentuh gitu. Jadi kalau Garmin kan biasanya kalau nggak button aja gitu ya gitu. Cuman ini ada 2 kontrol juga, yaitu layar sentuh dan juga button. Jadi dua-duanya bisa gitu. Nah ini kan bisa saya sentuh, sini juga bisa gitu ya. Jadi kontrolnya ada 2. Terus baterai
Ya, ini kan pakai, ini serinya yang Sapphire Solar, jadi pakai ada solar cell-nya di sini, jadi nanti bisa menyerap panas sinar matahari atau cahaya sinar matahari yang akan dikonversi menjadi daya baterai gitu ya. Ada beberapa apa mode yang bisa ditampilkan gitu ketika berbicara tentang masa pakai baterai. Jadi kalau nggak pakai solar nanti 18 hari, tapi dengan tenaga surya bisa sampai 22 hari. Jadi mode smartwatch itu. Jadi antara 18 sampai 22 hari gitu ya. Terus kalau mode hemat baterai nanti di 57 hari sampai 173 hari. Mode GPS 57 jam sampai 73 jam. Jadi adanya solar cell itu, solarnya membuat baterainya jadi bisa lebih panjang ya. Jadi untuk tracking, untuk kegiatan sehari-hari aman, baterainya tidak pendek gitu ya. Terus ini layarnya ini berjenis Transflective Memory and Pixel MIP gitu ya. Jadi bukan apa namanya, bukan AMOLED atau TFT gitu, tapi ini Transflective Memory and Pixel, terlihat di bawah sinar matahari. Jadi membutuhkan sinar malah ini ya, membutuhkan sinar. Jadi kayak gini, kayak kalau kita lagi konten ini cahayanya diginiin, nanti di bagian sini ada light gitu, backlightnya bisa diatur. Ini yang nggak tanpa backlight ya kan, terus ini pakai backlight gitu. Jadi nanti ada fitur backlight juga untuk menampilkan cahaya gitu ya. Tapi bisa nyala terus gitu, kayak always on display gitu, nyala terus. Jadi terlihat di bawah sinar matahari gitu. Terus ini rating airnya 100 meter atau 10 ATM gitu ya. Jadi nggak cuma 5 ATM tapi 10 ATM, bisa untuk berenang, bahkan sepertinya juga bisa untuk berenang di air asin ya gitu. Jadi mantap sih ini. Terus ada memori atau riwayat 32 GB ya, itu mungkin untuk musiknya gitu ya. Terus ada beberapa tombol di sini, di bagian samping sini. Ini ada 5 tombol ya. Jadi tipikal Garmin ada banyak tombol, walaupun ini touchscreen tapi juga ada tombol. Terus di belakang ini ada apa namanya, pin untuk chargingnya yang akan dimasukkan dengan kabel chargingnya. Terus ini ada sensor gitu, ada sensor untuk sensor kesehatan mungkin ya, dan lain-lain. Oke, itu aja sih dari bentuk fisiknya. Cukup berat sih ini, nggak berat tapi lebih berat dari jam-jam smartwatch yang pernah saya review. Ini cukup berat, cukup mantep gitu ya untuk di tangan gitu. Ini beratnya kalau nggak salah ini 73 gram. Jadi jamnya aja ini tanpa case-nya aja 73, hanya case-nya aja 50 gram, tapi keseluruhan nanti 73 gram ya, cukup berat ya gitu. Jadi tapi di tangan jadi mantap, jadi kayak pakai sesuatu gitu ya. Itu ini 40, ukuran 47 gitu ya. Untuk cowok sih ini mantap, sudah nggak terlalu besar. Mungkin yang terlalu besar nanti di 51-an gitu, tapi di 47 ini sudah pas banget sih. Oke, udah itu aja sih dari fisiknya. Fitur kesehatan, jadi Fenix 7 Sapphire Solar itu punya fitur kesehatan yang cukup lengkap ya, malah lengkap banget ini. Karena ya tipikal seperti smartwatch, dia ada sensor di belakang sini yang akan mendeteksi selama 24 jam gitu ya, berkelanjutan detak jantung, pulse ox sensor yaitu untuk iklimisasi ketinggian atau nanti SpO2 juga bisa. Terus ada sleep monitor juga, terus ada stress gitu, stress tracking, terus ada body battery energy monitoring, respiration tracking, health monitor activity, dan hydration tracking. Jadi fitur kesehatan yang ditawarkan lebih komprehensif ya daripada smartwatch lainnya, karena ya itu ada fitur-fitur olahraganya juga yang menuntut fitur kesehatannya juga untuk mendukung olahraga gitu. Jadi nanti ada respiration tracking, terus nanti ketika butuh istirahat nanti bisa dilihat juga recovery time-nya berapa gitu kan. Jadi bisa terlihat di sini. Jadi lebih komprehensif dari sisi fitur kesehatan gitu.
fitur olahraga dan trekking sekalian ya. Ini jadi Fenix 7 Cyber Solar juga menawarkan fitur olahraga yang melimpah ya, karena di dalamnya sudah ada built-in sport apps gitu. Jadi ada banyak profil olahraga, aktivitas seperti lari, trail, berenang gitu, bersepeda, hiking, mendayung, ski, golf dan lain-lain. Jadi ada beberapa, selain olahraga umum gitu, juga ada beberapa olahraga yang cukup segmented gitu ya, seperti ski dan snowboarding. Itu kan mungkin di Indonesia nggak ada ya, tapi kalau misalnya kalian ke luar negeri dan punya kesempatan untuk snowboarding atau ski, nah nanti bisa dipakai gitu ya. Terus juga ada ini mungkin di Indonesia juga bisa ada surf ready feature gitu ya. Jadi bisa untuk surfing gitu di pantai gitu kan, mantap, untuk bersiap menerjang ombak gitu kan, jadi nanti kelihatan gitu ya. Terus olahraga khusus lainnya juga ada, misalnya MTB gitu ya. Jadi bisa melacak metrik sepeda gunung yang dilengkapi pengukuran grid and flow khusus gitu. Jadi yang benar-benar cukup segmented juga ada, seperti itu. Golf juga ada gitu ya. Untuk fitur larinya juga lengkap. Jadi ada nanti di fitur lari ada visual race prediction, pace pro teknologi gitu, grade adjusted pace gitu, yang bisa mendukung aktivitas lari gitu. Jadi nanti pace-nya bisa terjaga. Kalau punya tujuan atau goal atau race yang mau dicapai, nanti juga bisa dilakukan dengan jam ini gitu ya, karena fitur olahraganya lengkap gitu. Ini kan ada race widget juga gitu, running power, ya itu lengkap semua. Untuk olahraga ini benar-benar komprehensif gitu ya. Selain itu ini didukung juga dengan sensor olahraganya. Jadi sensor olahraganya ada beberapa sensor olahraga gitu. Yang saya lihat di sini ada GPS, GLONASS dan Galileo. Jadi nanti untuk pemantauan trackingnya, untuk pemantauan pace-nya benar-benar akurat karena ada itu GPS, GLONASS dan Galileo. Dan terkait dengan GPS atau trackingnya itu Garmin Fenix 7 itu menggunakan SATIK teknologi, yaitu memastikan akurasi pemosisian terbaik di lingkungan apapun sekaligus mengoptimalkan masa pakai baterai perangkat gitu. Jadi walaupun akurat, walaupun pakai GPS, tetap baterainya juga akan hemat gitu ya. Gitu. Terus terkait tracking juga ini sudah dilengkapi juga dengan ABC sensor, yaitu altimeter, barometer dan kompas gitu ya. Terus dilengkapi juga dengan yang berbeda dengan Garmin lain adalah adanya multi continent topo maps atau topografi maps gitu ya, yang harus di-download nanti. Jadi lebih nanti bisa explore dan tetap pada jalurnya ketika tracking gitu ya. Terus juga ada nanti track back juga ada seperti Garmin pada umumnya, yang bisa untuk track back gitu ya. Terus navigate juga nanti bisa lihat map di sini gitu. Jadi nanti detailnya coba saya contohkan ya. Nah tadi saya udah coba kok. Nah ini kelihatan nggak? Nah ini map ini, jadi bisa digeser. Mapnya benar-benar responsif juga, nggak patah-patah gitu ya. Ini bisa digedein, kecilin gitu. Jadi dari jamnya sendiri bisa buka map gitu. Jadi ini benar-benar keren nih ya. Sip. Nah itu dari segi trackingnya, karena ada ABC juga, GPS-nya juga mantap. Terus ketika olahraga itu nanti bisa juga dapat dukungan musik. Jadi ini bisa sinkron musik, misalnya Spotify gitu. Spotify nanti musiknya, library-nya bisa disinkronize ke sini. Jadi nanti tanpa bawa HP nanti tetap bisa mendengarkan musik lewat sini. Nanti tentunya dikonekkan dengan TWS ya gitu. Oke, itu aja sih ya. Sedikit informasi, saya yakin masih belum lengkap semuanya yang saya jelaskan. Tentunya nanti masih bisa dieksplor lagi menggunakan
bisa dieksplor di website resminya gitu. Konektivitas, jadi soal fitur konektivitas, jadi Fenix 7 Cyber Solar juga menawarkan smart notification, jadi nanti notifikasi di HP bisa tampil di sini. Bahkan untuk Android, device Android nanti bisa sampai membalas pesannya, membalas misalnya pesan WA gitu bisa dibalas, tapi dengan template gitu ya. Jadi nanti tetap harus connect dengan aplikasinya namanya Garmin Connect gitu. Nah, ketika sudah dikonekkan nanti bisa mengaktifkan smart notification. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi juga, ini juga ada music apps gitu. Jadi nanti bisa di-download Spotify gitu ya, Spotify, Deezer dan Amazon Music gitu yang tertulis di sini. Nanti bisa mendengarkan lagu di sini. Terus ada itu aja sih kalau dari konektivitas, jadi tetap terkoneksi dimanapun Anda berada. Garmin Fenix 7 Cyber Solar, jadi ini adalah smartwatch yang luar biasa dari segi fitur gitu ya. Fiturnya sangat-sangat mantap, banyak, sangat berguna apalagi di alam liar gitu ya, ketika hiking dan lain-lain gitu, olahraga juga mantap. Luar biasa juga dari segi ketahanan, karena ini sudah diuji ketahanan dari militer AS Amerika Serikat. Ini ketahanan termal, guncangan dan air gitu ya. Jadi sudah benar-benar tahan gitu, tahan banting, tahan panas gitu ya. Jadi mantap sih dari segi fitur dan ketahanan gitu. Jadi worth it untuk dari segi fiturnya. Cuman yang menjadi problem adalah ini harganya cukup mahal gitu ya. Ini harganya 14 juta lebih gitu, hampir 15, malah 14,9 gitu ya. Jadi nyaris 15 juta. Jadi mungkin ini cukup segmented bagi orang-orang yang kebutuhannya khusus, kebutuhannya berada di alam liar, yang benar-benar membutuhkan GPS gitu ya. Yang apalagi ini kan ada solarnya juga, jadi kalau dipakainya di dalam ruangan aja gitu agak mubazir gitu ya. Walaupun ada baterainya juga, nggak pakai solar pun nggak apa-apa, cuman kan karena ada fitur itu jadi mubazir gitu ya. Jadi bagi Anda yang pengen punya smartwatch ini mungkin perlu ditanyakan lagi apakah fitur-fiturnya bisa terpakai semua atau tidak gitu ya, karena ya itu harganya cukup fantastis. Hampir bisa beli motor ya, motor baru malah ya, 14 juta, 15 juta tuh mungkin bisa dapat motor baru kalau mau cari-cari ya, atau bekas yang masih bagus gitu kan. Jadi perlu ditanyakan lagi apakah perlu dengan harga segini, dengan fitur apalagi. Mungkin ya yang menjadi orang sekarang misalnya layar ini nggak AMOLED gitu ya. Jadi mungkin layarnya nggak AMOLED gitu. Menjadi pertanyaan dengan harga segini apakah worth it. Tapi kalau sesuai peruntukannya akan sangat worth it gitu, karena fitur yang ditawarkan sangat-sangat bagus. Oke, itu aja sih mungkin beberapa review dari Fenix 7 ya. Saya yakin nggak lengkap gitu, karena masih banyak yang harus bisa dieksplor gitu ya. Soal map, soal gimana cara menggunakan mapnya, mungkin kalian bisa komen ke kami sebanyak-banyaknya. Kalau udah punya pengalaman dengan jam ini, mungkin bagi yang sudah punya mungkin ya, wah keren ya udah punya Fenix 7 gitu, bisa di-share ke kami. Bisa like video ini kalau kalian suka, subscribe jangan lupa agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya, dan juga share video kami ke semua orang. Oke, gitu aja video hari ini. Terima kasih. See you next video. Thank you. Salah, Cuk.